Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat kepada bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang rest atau bahasa Indonesia istirahat. Apa yang dimaksud dengan istirahat? Definisi istirahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhenti sebentar untuk melepas lelah. Ini dapat dijelaskan bahwa istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Kata istirahat juga dapat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, bersantai untuk menyegarkan diri, atau suatu keadaan melepaskan diri dari segala hal yang membosankan. Selanjutnya, istirahat dapat juga dijelaskan sebagai kegiatan seperti rehat, berhenti bergerak, berhenti setelah melakukan pekerjaan, melepas segala beban, keletihan, dan kelelahan, dan sebagainya. Bila mendengar kata istirahat, sering kita hanya berpikir tentang tidur. Padahal, banyak hal lainnya yang juga merupakan istirahat atau melepaskan lelah dari kegiatan rutin. Contohnya seperti bermeditasi, berdoa, merenung, melepaskan diri dari persoalan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga dapat membagi istirahat mengelompokkan menjadi dua jenis, yaitu istirahat harian dan istirahat mingguan. Istirahat harian, banyak di antara kita kenal dengan istilah ritme sirkadian, yaitu aturan waktu yang menjadi bioritme atau jam biologis setiap makhluk hidup. Kita dapat melihat keterangannya pada slide berikutnya. Di sini terlihat gambar ritme sirkadian. Pengertian dari ritme sirkadian ini atau irama sirkadian adalah setiap makhluk hidup memiliki bioritme atau jam biologis yang berbeda-beda. Contohnya pada kasus manusia, bioritme ini dikontrol oleh tubuh dan disesuaikan dengan faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungannya seperti cahaya, kegelapan, gravitasi, dan stimulus elektromagnetik. Bentuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini meliputi fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme dan penampilan, serta perasaan individu bergantung pada ritme sirkadiannya. Sinkronasi sirkadian terjadi jika individu memiliki pola tidur bangun yang mengikuti jam biologisnya, yaitu individu akan bangun pada saat ritme fisiologis paling tinggi atau paling aktif dan akan tidur pada saat ritme tersebut paling rendah. Tidur. Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa tidur diatur oleh dua sistem tubuh, yaitu keseimbangan tidur dan bangun, dan jam biologis atau ritme sirkadian. Tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat untuk memulihkan, memperbaharui, dan mengembangkan sel-sel tubuh. Tidur bisa jadi penyembuh yang baik. Pada saat inilah pertumbuhan organisme tubuh. Pada saat kita tidur akan terjadi proses pemulihan, penyembuhan, dan pertumbuhan organ-organ vital, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Sebagai contoh, tidur bisa menumbuhkan tingkat hormon pertumbuhan dan meningkatkan sistem imun. Kebutuhan waktu tidur manusia disesuaikan dengan usianya. Contohnya seperti seorang bayi memerlukan waktu tidur sebanyak 16-20 jam per hari. Anak-anak memerlukan waktu 10-12 jam untuk istirahat, sedangkan orang dewasa memerlukan waktu sebanyak 7-8 jam per hari untuk istirahat. Ada dua jenis tipe tidur. Yang pertama, tidur disinkronisasi atau rapid eye movement atau singkatannya REM. Dan ada tidur sinkronisasi atau nama lainnya rapid eye movement atau singkatannya NREM. Tidur disinkronisasi adalah tidur ringan. 20% dari tidur seluruhnya ditandai dengan bola mata bergerak-gerak dan ada pula gerakan-gerakan otot. Biasanya dalam keadaan tidur seperti ini, seseorang bisa dikatakan sedang bermimpi. Tidur sinkronisasi ialah tidur yang lelap, otot rileks, dan temperatur tubuh turun. Tentu saja yang terbaik adalah tidur yang lelap. Namun, tidur ringan di sela-sela kesibukan juga perlu karena sangat bermanfaat untuk memulihkan kondisi tubuh dan pikiran. Gangguan tidur. Sering kita mendengar ada seseorang yang tidak bisa tidur di malam hari.
Istilah ini adalah insomnia. Lalu apa sih penyebabnya? Beberapa faktor di bawah ini mungkin dapat menjadi pemikiran kita juga saat kita sendiri mengalami gangguan tidur. Faktor terbesar dan faktor utama adalah faktor stres. Banyak orang menderita insomnia adalah pengaruh dari rasa khawatir dan depresi. Dalam keadaan kurang tidur yang parah, depresi akan bertambah dan otak tak bisa berpikir jernih. Banyak kasus bunuh diri karena kurang tidur seperti ini. Selain itu, kurang tidur juga dapat membuat orang cepat emosi atau marah dan lebih berpikir pendek. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi insomnia ini adalah perokok, terlalu banyak cahaya di malam hari seperti cahaya biru dari televisi, ponsel, dan komputer, lalu jam tidur yang tidak teratur, lalu kurangnya cukup cahaya alami yaitu cahaya matahari di siang hari, kurang olahraga, makan terlalu banyak sebelum tidur, makan yang tidak teratur, jam beraktivitas yang tidak teratur, dan usia. Gangguan tidur akan mengurangi kualitas istirahat kita, sehingga mempengaruhi proses pemulihan, penyembuhan, dan pertumbuhan menjadi tidak sempurna. Oleh sebab itu, usahakanlah tidur dengan kualitas tidur yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik. Istirahat mingguan. Setelah kita mengetahui ritme sirkadian, kita juga perlu mengenal istilah siklus sirkaseptan, yaitu ritme mingguan dari tubuh kita. Ritme mingguan ini terjadi sekitar 7 hari atau 1 minggu. Sirkaseptan adalah sifat bawaan alami dari tubuh yang berdiri sendiri dan tidak diatur oleh proses alami dari luar. Dan kemungkinan besar inilah yang mengatur kalender mingguan. Istirahat seperti apa yang kita lakukan pada istirahat mingguan ini? Rekreasi. Rekreasi terdiri dari kata re dan kreasi. Artinya menciptakan kembali atau membuat kembali. Atau istilah anak-anak muda zaman sekarang itu adalah refreshing. Kegiatan ini adalah untuk menghilangkan kejenuhan dan rutinitas yang dilakukan sepanjang minggu. Dan setelah melakukan rekreasi, kita akan segar kembali dan lebih siap untuk melakukan kegiatan di minggu berikutnya dengan penuh semangat. Carilah kegiatan rekreasi yang dapat meningkatkan semangat kita dan memotivasi kita untuk siap melakukan tugas dan tanggung jawab. Janganlah mencari kegiatan rekreasi yang akan melelahkan tubuh kita, menambah stres, pikiran, membuat kita sakit, dan kegiatan negatif lainnya. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi yang saya bawakan ini, yang pertama, pastikan Anda mentaati jadwal rutin dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Tubuh Anda akan terbiasa dengan jadwal tersebut dan akan terbiasa mempersiapkan tidur yang enak. Yang kedua, pastikan kamar Anda dialiri udara segar dan nyaman. Yang ketiga, usahakan berolahraga. Olahraga bisa membuat Anda tidur lebih baik. Waktu yang paling ideal untuk berolahraga adalah di pagi hari. Yang keempat, jangan makan makanan berat sebelum tidur dan jangan mengkonsumsi kafein di sore atau malam hari. Yang kelima, jangan merokok dan minum minuman beralkohol karena dapat mengganggu kemampuan tidur. Dan yang keenam atau yang paling utama, pastikan ambil waktu untuk berdoa dan menenangkan diri dari segala kesibukan, dan biarlah Tuhan Yesus memberi kesegaran kepada. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekian materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.